Halo Halo teman-teman. teman-teman, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dari kelompok berapa? 23. Tiga, dari PMM Mitra Dosen. Nah, jadi kita itu adalah salah satu PMM Mitra Dosen yang sedang melaksanakan PMM-nya di salah satu law firm di Malang. Benar. Jadi untuk PMM Mitra Dosen ini kita mengangkat isu mengenai perceraian yang terjadi yang dikuasakan kepada ke kantor kita ini. Benar. Nah, beberapa dokumen yang telah kita susun saat melakukan pendampingan perceraian ini ada Surat banyak kuasa. sih, ya. Tapi salah satu ada surat kuasa. kuasa. Benar, surat kuasa sama apa lagi? Surat gugatan. Nah, surat kuasa itu gimana sih? Nah. Kita belum perkenalan nih. Oh iya benar nih. Oh ya? Aku dulu ya, aku dulu. Oke, kamu dulu. Namaku Farhan Indra Iksandi dengan NIM 2020 10 11 03 11 361. Saya Fidela Rahma Ignasia dengan NIM 2020 1011 0311 456. Oke, tanpa perlu banyak kita menghabiskan waktu di awal, kita mau jelasin nih gimana sih caranya buat surat kuasa itu, karena mungkin banyak dari kita yang belum tahu ya. Bener, dan emang apa sih surat kuasa itu? Apa urgensi surat kuasa di suatu perkara yang harus kita tanggapi gitu ya? Mungkin nanti ada penjelasan di sini ya. Ya, ini Boleh ada foto nanti surat kuasanya di sini. Nah, biar oke. kalian lebih paham. Oke. Mungkin bisa dijelasin sama Mbak Fidel gimana sih surat kuasa ini? Jadi sebelumnya surat kuasa itu simpelnya adalah suatu surat yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa, yaitu di sini penerima kuasanya adalah kuasa hukum atau lawyer atau advokat yang ditunjuk oleh prinsipalnya. Nah, prinsipalnya adalah pemberi kuasa atau klien biasanya yang kita sebut. Nah, surat kuasa ini harus ada saat kita akan berperkara di pengadilan, karena tanpa surat kuasa kita itu nggak punya dasar bahwa kita itu telah berhak untuk mengatasi perkara ini. Nah, di surat kuasa ini bisa kelihatan kan ada nama-nama. Nah, di sini tuh yang pertama adalah nama dari kliennya dulu nih. Ada nama, terus ada data kayak NIK, tempat lahir, terus tanggal lahir, umur dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah yang di bagian sini itu tuh adalah ada kelihatan tuh ya, ada yang di bold, itu adalah nama-nama dari lawyer atau advokat yang diberikan kuasanya, dan itu terlihat adalah penasihat hukum pada Yos CH and Klan Law Office atau kantor yang kita tempati sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah perihal khususnya. Nah, khususnya ini adalah mengenai tentang apa sih yang akan dikuasakan, kayak lebih detail lagi nih, karena surat kuasa itu ada surat kuasa umum, ada khusus. Nah, untuk surat kuasa ini kita harus membuat surat kuasa yang khusus, di mana surat kuasa khusus ini akan mengkhususkan apa aja sih yang diberikan kepada pemberi kuasa kepada penerima kuasa gitu. Nah, di khusus ini juga harus secara detail ya menjelaskan bahwasanya untuk apa kuasa itu diberikan ke kita sebagai penerima. Karena di sini kita berbicara tentang gugat cerai, berarti harus ada kata-katanya untuk melakukan gugatan. Gugatannya itu juga harus detail juga di mananya. Karena kita kasusnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ya. Jadi kita ada harus tulisannya. Jadi melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Nah, lalu ada juga nama dari si tergugatnya di sini. Jadi dari si suaminya ya? Iya, lawannya, karena kita penggugatnya adalah istri. Gitu. Kayak gitu. Nah, di bagian bawah ini bisa dijelasin ini apa aja Mbak? Kok banyak banget ini Mbak? Nah, banyak banget kan itu aslinya nggak terlalu banyak sih, tapi itu adalah gimana ya, dasar dari kita itu melakukan segala tindakan untuk kepentingan dari pemberi kuasa. Jadi di sini bisa dilihat adalah mengajukan gugat cerai, melakukan mediasi, menyusun replik, kesimpulan, mengajukan saksi-saksi, bukti-bukti dan sebagainya. Jadi semua yang ada telah tertulis di situ, kita bisa melakukannya atas dasar surat kuasa ini, karena kita sudah berhak atas hak atau kuasanya tersebut. Nah, di sini tuh ada hak substitusi, hak honorarium, hak retensi. Apa sih itu, Sandi? Nah, hak honorarium itu berarti kita sebagai penerima kuasa itu berhak untuk mendapatkan ibaratnya upah. Benar. Karena kita tuh kan sebagai penjual jasa ya, karena kita sebagai advokat kan memberikan jasa ya. Jadi sebagai gantinya jasa kita tuh diberikan bentuk
berupa uang ya tadi. Benar. Nah, kalau hak retensi itu apa? Jadi hak retensi itu adalah di mana aslinya bukan kita sih yang dibayar ya di sini. Aslinya honorarium adalah advokatnya Advokat. atau penerima kuasa dari surat kuasa ini itu memiliki hak honorarium, yaitu yang kayak dijelasin Sandi tadi, boleh dibayar. Nah, dalam hal pemberi kuasa atau klien kita ini tiba-tiba di tengah jalan tidak bisa memenuhi prestasinya atau tidak bisa membayarkan keseluruhan, maka kita memiliki hak retensi, yaitu adalah hak untuk menahan salah satu barang dari pemberi kuasa atau klien kita hingga pemberi kuasa ini akan menyelesaikan prestasinya atau menyelesaikan hutang-hutangnya kepada advokat, seperti itu. Gampangnya itu jaminan lah. Jaminan, tapi bukan diambil ya, nggak diambil, tapi jaminan hingga si pemberi kuasa itu bisa membayarkan secara tuntas, kayak gitu deh. Dan yang paling penting sebenarnya di sini ada kolom-kolom, ada nama-nama ya kan. Benar. Nah, di sini ada kolom penerima kuasa sama pemberi kuasa. Nah, nanti itu di kolom-kolom itu Tanda tangan. Nah, fungsinya tanda tangan ini berarti ibaratnya tuh si antara si penerima dan pemberi kuasa ini telah mengetahui, ibaratnya nggak ada termasuk kepada syarat sah perjanjian. Nah, ini tuh kayak yang Sandi jelasin tadi bahwa ini tuh penting karena ini termasuk syarat sah perjanjian di 1320 BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, nggak pakai acara. Nah, syarat sah perjanjian tuh ada apa aja sih? Ada 4 nih. Benar. Yang pertama, harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan antara para pihak ini tuh disimbolkan oleh tanda tangan ini. Jadi selama dia sudah menandatangani, diartikan bahwa sudah mensetujui atau namun kalau misalnya dia melakukan keberatan mungkin bisa saja ya. Tapi itu harus dibuktikan lebih lanjut lagi apakah ada ketidakpahaman atau ada ketidakselarasan seperti itu. Terus syarat yang kedua harus cakap. Cakap tuh gimana sih? Cakap tuh artinya orangnya itu ibaratnya tuh mampu, dewasa. Jadi orangnya tuh cakap secara hukum, yaitu dewasa, bisa berpikir secara rasional, artinya tidak mengalami gangguan jiwa. Jadi itu. Terus yang ketiga itu ada sebab yang halal, artinya itu perjanjiannya itu harus hal yang halal gitu. Hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang gitu. Jadi hal-hal yang tidak dilarang di undang-undang. Jadi kalau misalnya perjanjiannya mengenai jual beli narkoba, ya nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Itu nggak bisa dimasukin pada klausul yang halal. Itu tidak halal, itu haram. Nggak. Maksudnya adalah nggak ada di peraturan perundangan-undangan Indonesia yang memperbolehkan hal tersebut gitu. Dan yang terakhir itu ada suatu hal tertentu. Jadi kalau kita buat perjanjian pastinya harus ada hal tertentu. Kalau ada yang diperjanjikan. Masa kita janjinya cuma nggak ada, nggak mungkin kan gitu. Jadi 4 syarat tadi itu harus dipenuhi di surat kuasa karena surat kuasa ini adalah bentuknya juga perjanjian. Seperti itu. Oke, next ya. Kita udah bicara soal surat kuasa nih gimana. Nah, sekarang kita bakalan bicara soal surat gugatan. Benar, jadi setelah surat kuasa kita buat, itu pasti nantinya itu kita harus membuat surat gugatan. Karena gimana pun untuk melakukan gugat cerai atau apapun itu berperkara harus ada namanya gugatan nih. Benar. Karena itu sebagai landasan kita untuk menggugat lawan kita. Nah, boleh dijelaskan apa aja ya di gugatan itu? Nah, di gugatan udah kayak yang tadi dijelaskan Sandi nih. Kalau gugatan itu adalah dasar dari kita mengajukan gugatan. Jadi kalau misalnya kita nggak menuliskan gugatan, ya siapa yang tahu Anda menggugat? Nggak ada yang tahu kan? Nah, di gugatan yang pertama itu adalah mengenai ini kuasa hukumnya dulu nih. Ada kuasa hukum dari klien. Nah, setelah kuasa hukum dari klien disebutkan terlebih dahulu atas nama siapa kliennya dan sebagai apa. Yang pasti karena ini adalah gugatan, jadi sebagai penggugat. Nah, sebagai penggugat di sini akan melakukan gugatan apa nih? Gugatan kan ada banyak nih, mengenai wan prestasi, PMH. Nah, di sini adalah mengenai gugat cerai. Nah, sedangkan cerai itu juga ada 2 nih, ada cerai talak dan ada gugatan
cerai. Nah, di sini karena yang mengajukan adalah istri, maka disebut dengan gugatan cerai, bukan cerai talak gitu. Nah, disebutkan nih penggugatnya siapa, lalu disebutkan juga siapa sih yang mau digugat atau tergugatnya. Nah, lanjutnya adalah yang disebut dengan posita. Posita itu apa sih, San? Nah, gampangnya nih buat teman-teman kalau nggak tahu posita itu apa. Posita itu gampangnya itu dalil kita. Benar. Jadi apa yang ibaratnya tuh gimana ya? Apa yang jadi alasan kita untuk melakukan gugatan itu harus dijelaskan di situ. Karena nggak mungkin dong, Suama nih, aku nggak suka sama dia atau aku mau menggugat si Fidel karena ibaratnya si Fidel udah merugikan aku nih. Tapi nggak ada dasarnya. Nggak ada ceritanya nih dibaliknya apa? Kan nggak bisa. Iya, nah, akhirnya terus terus ini apa iya, dasarnya? Jadi posita ini adalah dasar untuk hakim menentukan nanti amar putusannya tuh bagaimana. Jadi di posita selain dengan bukti-bukti terus jawab ciunawak nanti ya. Jadi posita ini adalah awal dari pemikiran hakim ini bagaimana seperti itu. Jadi intinya posita ini kita menjelaskan secara runtut mengenai kronologi, terus apa saja sih yang diberatkan oleh penggugat, apa saja sih hal-hal yang membuat penggugat itu hingga akhirnya memilih untuk berpisah seperti itu. Terus ada biasanya ditambahin juga dengan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat dari kita. Jadi selain menceritakan kronologi, kita juga akan memberikan peraturan perundang-undangan yang mungkin saja dianggap diduga dilanggar oleh tergugat gitu ya. Untuk mendasari dari primer kita untuk petitum kita. Nah, ngomong petitum itu apa? Petitum itu adalah gugatan. Apa sih bedanya petitum sama gugatan? Nah, jadi ini kan adalah surat gugatan nih. Kok surat gugatan sih? Iya, surat gugatan nih. Nah, di dalam surat gugatan ini tadi ada posita, terus ada penjelasan mengenai identitas dan lain-lain, terus ada petitumnya. Nah, petitum itu mengenai apa-apa saja yang akan kita gugatkan kepada tergugatnya gitu. Apa-apa saja yang akan kita bahasanya tuh kita inginkan. Benar, gitu. Contoh, karena tadi saya contohkan kan si Fidel ini sudah merugikan saya karena sama dia sudah mengambil barang saya semua. Nah, saya tuh mau menggugat dia dengan bilang MH, perbuatan melawan hukum. Nah, di bagian petitumnya saya tuh meminta si hakim ini menghukum si Fidel untuk mengembalikan barang yang seharusnya milik saya dan juga ganti rugi. Benar, dan juga memberikan ganti rugi kepada saya karena saya udah rugi materi, rugi waktu, tenaga dan segala macam. Jadi itu bisa digugatkan. Benar. Nah, dalam hal ini adalah karena kita gugatan cerai, jadi selain kita meminta perceraian, terdapat beberapa hal lain nih yang kita gugatkan. Apa aja nih, San? Di sini kita ngomongin ada salah satunya nih ya, soal hak asuh anak. Hak asuh anak yang pasti, karena setelah menikah ada timbulnya anak di dalam pernikahan, anak kandung. Jadi perlu untuk hak asuh anak. Benar. Karena ibaratnya kan pernikahan itu kan ada hubungan hukum ya. Kalau kita ngomong orang hukum bilangnya hubungan hukum. Nah, ketika ada hubungan hukum ini pasti ada akibat hukumnya nanti. Nah, ketika si pernikahan ini ibaratnya diputus, berarti nanti ada akibat hukum. Salah satunya tentang hak asuh anak. Nah, dari klien kita pinginnya si anak ini tetap berada di hak asuh penggugat ya, atau ibunya ini gitu. Karena itulah kita minta di hakimnya buat si anak itu gimana caranya ibaratnya tetap di ibunya. Nah, hal ini tuh juga sesuai aslinya sama peraturan perundang-undangan karena di kompilasi hukum Islam juga disebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun itu tuh harus berada di asuhan. Iya, di hak asuhnya ibu gitu, kecuali ada hal-hal lain yang memang merugikan si anak ini. Tapi selama ibunya ini dianggap masih mampu, bisa dan sehat, jadi memang diutamakan pada ibu karena itu tuh dasarnya adalah untuk mengutamakan emosional anak yang lebih dekat. Karena ya mungkin ibaratnya kalau anak kan masih umur di bawah 12 itu kan masih pertumbuhan ya. Iya, pertumbuhan emosional, semuanya golden age itu kan mungkin memang butuh kasih sayang ibu yang lebih gitu ya. Sedangkan ayahnya mungkin bisa lebih fokus untuk kerja atau gimana gitu. Nah, selain hak asuh anak ada apa aja nih?
selain hak asuh anak, di sini juga ada mengenai nafkah. Benar. Nafkah hadanah. Nah, nafkah hadanah itu adalah nafkah pemeliharaan biaya pertumbuhan anak nih sampai anak itu bisa bekerja sendiri atau menghasilkan uang. Iya. Nah, nafkah hadanah ini kita menuntutkan kepada tergugat atau ke ayahnya sebesar sekian lah ya untuk beberapa tahun ke depan hingga anak ini udah bisa mencukupi kehidupannya sendiri. Namun yang seru nih, hal yang menarik di dalam nafkah hadanah ini ternyata setiap per tahunnya itu nafkahnya itu harus dinaikkan sebesar 10%. Nah, kira-kira kenapa tuh San? Ya karena sebenarnya ini ada hubungannya dengan inflasi Benar, dan ekonomi ya. Karena benar. ibaratnya tuh uang sekarang sama aku punya sekarang uang 1 juta. 5 tahun yang akan datang nggak mungkin 1 juta tuh Benar, nilainya tuh sama. benar. Makanya itu kenapa kita juga memintakan adanya kenaikan sebesar 10%. Iya, karena nafkah hadanah ini adalah mengenai pemeliharaan anak. Jadi harus ditekankan bahwa selama anak ini masih di bawah pemeliharaan, dia tuh harus tetap tercukupi gitu ya. Jadi jangan sampai inflasinya udah naik, kebutuhannya udah naik, ternyata pemasukan dari kurang nih. Jadi kan kasihan anaknya nanti. Gitu. Jadi aslinya hukum di Indonesia tuh sudah sangat melindungi anak-anak yang disebabkan oleh yang terkena sebab dari perceraian gitu ya. Nah, balik lagi nih di sini ada kolom tanda tangan ya. Nah, ini tetap fungsinya sama karena ibaratnya di kolom tanda tangan ini sebagai simbol bahwasanya para kuasa hukumnya ya. Para kuasa hukumnya ini telah mengetahui isi-isi dari surat gugatan itu dan memang dibuat oleh kuasa hukum dan gitu ya. Dan atas pengetahuan dari si pemberi kuasa dari si klien kita. Nah, kita tuh aslinya di sini kan membantu ya, membantu nulis, tapi di sini pasti nggak akan luput dari bantuan atau bimbingan dari kuasa hukum. Jadi kita nggak mungkin akan menuliskan ini 100% karena di sini pun memang di hukum di Indonesia tidak diperbolehkan untuk melakukan orang yang belum menjadi advokat atau disumpah advokat itu belum bisa untuk berpraktek. Jadi di sini kita hanya membantu, mungkin secara administrasi, terus memang menyusun beberapa surat menyurat, lalu juga mencari dasar-dasar hukum ya. Jadi nggak 100% kita yang menulis karena itu memang tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi itu aja ya. Iya. Makasih ya. Dadah. Maaf ya kalau ada salah kata. Bye bye.